Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfiana Alfarido, kelas Psikologi Islam 3C. Di sini saya akan menyampaikan hasil presentasi saya mengenai motivasi belajar untuk memenuhi tugas individu mata kuliah Psikologi Pendidikan dan Sekolah. Ada beberapa pembahasan utama yang akan saya bahas pada video kali ini. Yang pertama adalah definisi motivasi belajar. Yang kedua, jenis dan fungsi motivasi belajar. Yang ketiga adalah perspektif 3 teori tentang motivasi. Yang keempat adalah faktor yang memengaruhi motivasi belajar. Yang kelima adalah upaya untuk meningkatkan motivasi belajar. Langsung saja kita menuju ke pembahasan yang pertama. Definisi motivasi. Apa sih motivasi itu? Apa arti dari motivasi? Menurut Santrok, motivasi adalah proses memberi semangat, arah, dan kegigihan perilaku. Jadi motivasi itu adalah hal yang menjadi suatu pengarah, menjadi suatu pendorong dalam seseorang, dalam diri seseorang, yang muncul dalam diri seseorang untuk melakukan suatu kegiatan, untuk berperilaku. Lalu apa yang disebut dengan motivasi belajar? Motivasi belajar itu suatu dorongan yang dimiliki oleh seseorang untuk meningkatkan dan mempertahankan kondisi belajarnya yang diwujudkan dalam aktivitas bersekolah. Misalnya siswa. Motivasi belajar itu adalah contoh dorongan yang dimiliki oleh seorang siswa untuk mencapai tujuan dia dalam proses pembelajaran. Yang kedua adalah jenis dan fungsi motivasi. Jenis motivasi itu ada dua. Yang pertama, motivasi intrinsik, dan yang kedua adalah motivasi ekstrinsik. Intrinsik merupakan motivasi yang muncul untuk melakukan sesuatu demi dirinya sendiri. Ekstrinsik, motivasi yang muncul disebabkan oleh tujuan untuk mendapatkan sesuatu yang lain. Contoh motivasi intrinsik ini adalah seorang siswa yang rajin belajar, yang dia memiliki motivasi belajar demi dirinya sendiri, demi untuk mendapatkan ilmu yang banyak. Pure karena dia memang menyukai pembelajaran. Pure karena dia memang ingin menyerap banyak ilmu. Berbeda dengan intrinsik, motivasi ekstrinsik merupakan motivasi yang muncul disebabkan oleh tujuan untuk mendapatkan sesuatu yang lain. Motivasi ekstrinsik ini muncul dari dalam dirinya, tapi penyebab munculnya motivasi itu adalah kondisi luar. Misalnya apa? Misalnya anak yang rajin belajar, sebelumnya dia merupakan siswa yang biasa-biasa saja dalam belajar. Tiba-tiba dia menjadi rajin belajar karena ibunya memberikan janji padanya bahwa ia akan memberikan uang saku yang lebih kalau dia semakin rajin belajar. Itu contohnya adalah motivasi ekstrinsik. Kemudian fungsi motivasi. Fungsi motivasi itu ada 3. Yang pertama pendorong, yang kedua pengarah, dan yang ketiga adalah penggerak. Pendorong, ini maksudnya adalah mendorong timbulnya kelakuan atau suatu perbuatan seperti dalam proses pembelajaran. Pengarah maksudnya mengarahkan perbuatan kepada pencapaian tujuan yang diinginkan. Nah, motivasi itu tujuannya mengarahkan apa yang individu ingin, apa yang ingin individu capai agar mencapai tujuan yang diharapkan. Kemudian penggerak, seperti mesin bagi mobil. Mobil kalau tidak ada mesin tentunya tidak bergerak. Nah, begitu pula seseorang yang tidak memiliki motivasi tentunya hidupnya akan sia-sia saja. Hidupnya akan biasa-biasa saja. Tidak ada hal yang membuat dia untuk melakukan sesuatu yang lebih. Besar kecilnya motivasi itu akan menentukan cepat atau lambatnya suatu pekerjaan. Nah, orang yang termotivasi, orang yang memiliki motivasi positif, tentunya akan lebih cepat dalam melakukan pekerjaan dibanding orang yang tidak memiliki motivasi. Materi yang ketiga adalah perspektif 3 teori tentang motivasi. Di sini akan membahas tentang teori behavioristik, humanis, dan kognitif. Teori behavioristik menekankan imbalan dan hukuman eksternal sebagai kunci dalam menentukan motivasi murid. Dalam behavioristik ini harus ada stimulus baru muncul respon, dan hasil motivasi itu dilihat dari perubahan perilaku siswa. Apakah dia memiliki perubahan perilaku? Apakah dia semakin rajin belajar ataukah dia justru semakin malas? Nah, kalau dia semakin rajin belajar maka dia telah termotivasi. Kalau dia tidak ada perubahan atau bahkan semakin malas, maka
dia sebenarnya tidak termotivasi atau bahkan tidak memiliki motivasi dalam belajar. Teori yang kedua adalah humanis, menekankan pada kapasitas bukti untuk mengembangkan kepribadian, kebebasan untuk memilih nasib mereka. Nah, dalam humanis ini sangat dijunjung tinggi tentang memanusiakan manusia. Manusia dibiarkan bebas untuk memilih motivasinya, untuk menemukan apa yang ia ingin lakukan tanpa ada paksaan, tanpa ada tekanan, tanpa ada desakan. Dibiarkan mengalir begitu saja. Kemudian kognitif, pemikiran murid akan memandu motivasi siswa. Nah, dalam kognitif ini contohnya adalah murid yang mempelajari sesuatu dari apa yang dia lihat. Dia melihat seseorang melakukan sesuatu, kemudian dia serap informasinya, kemudian dia pelajari, dia pikirkan dalam otak, dan bisa memunculkan motivasi dalam dirinya. Faktor yang memengaruhi motivasi belajar. Ada beberapa faktor yang berperan dalam motivasi belajar. Entah itu semakin melemahkan ataupun semakin meningkatkan. Yang pertama adalah cita-cita atau aspirasi. Setiap orang tentunya harus memiliki cita-cita agar muncul motivasi. Jika orang tidak memiliki cita-cita, maka hidupnya akan ya biasa-biasa saja. Dia tidak memiliki dia tidak memiliki pendorong, dia tidak tergerak untuk melakukan sesuatu yang lebih, cenderung stuck dalam zona aman biasanya. Kemudian yang kedua adalah kemampuan belajar. Semakin tinggi kemampuannya akan semakin termotivasi. Contohnya adalah siswa dengan kemampuan akademik yang di atas rata-rata biasanya akan lebih termotivasi untuk belajar daripada siswa yang kemampuan akademiknya di bawah rata-rata. Bukan hanya dalam akademik ya, bisa saja dalam non-akademik juga bisa. Yang ketiga adalah kondisi siswa. Ini berkaitan dengan kondisi fisik dan psikis. Nah, tentunya orang yang badannya fit, badannya sehat, akan lebih semangat dalam melakukan satu kegiatan dibandingkan orang yang sakit. Yang keempat adalah kondisi lingkungan. Ini juga sangat penting. Keluarga, teman, dan masyarakat. Meskipun dalam dirinya itu sangat memiliki motivasi tinggi, tapi keluarga ataupun teman atau masyarakatnya tidak mendukung, itu pasti juga berpengaruh dalam motivasinya, dalam prosesnya. Bisa meningkatkan ataupun bisa melemahkan motivasi itu sendiri. Yang kelima adalah unsur-unsur dinamis. Maksudnya adalah unsur-unsur yang tidak stabil. Bisa berubah-ubah setiap waktu. Contohnya apa? Contohnya adalah emosi siswa. Siswa yang bad mood ya, contohnya siswa bad mood. Hari ini dia tidak semangat, tidak ada gairah untuk sekolah. Tentunya cenderung memiliki motivasi yang rendah dibandingkan siswa yang good mood, siswa yang ceria, siswa yang semangat. Dan ini bisa berubah sewaktu-waktu. Yang keenam adalah upaya guru dalam mengajari siswa. Nah, guru pun juga memiliki peran penting dalam motivasi belajar siswa. Jika guru bisa membuat pembelajaran lebih menarik, motivasi yang dihasilkan akan semakin tinggi motivasi untuk belajarnya. Berbeda dengan pembelajaran yang membosankan saja, dan gurunya tidak bisa membuat pembelajaran lebih menarik, tentunya motivasi yang muncul pun sangat sedikit. Yang kelima adalah upaya untuk meningkatkan motivasi belajar. Nah, bagaimana sih kalau cara untuk meningkatkan motivasi itu sendiri? Yang pertama adalah membuat pembelajaran menarik. Nah, seperti faktor-faktor tadi ya, semakin menarik pembelajaran itu, semakin tinggi motivasi yang dimiliki. Jika pembelajaran membosankan, tentunya semakin rendah tingkat motivasinya. Dan prosesnya pun akan semakin tidak efektif jika tidak memiliki motivasi, jika motivasinya rendah. Yang kedua adalah memberikan harapan realistis. Nah, memberikan harapan realistis ini maksudnya adalah real, bukan hanya janji-janji palsu. Jika seorang dibohongi, pasti dia akan semakin lemah motivasinya, dia akan semakin tidak semangat. Berbeda dengan memberikan harapan yang real, yang realistis. Yang ketiga adalah memberikan insentif. Insentif ini maksudnya adalah seperti imbalan, hadiah gitu. Contohnya, siswa yang telah mendapatkan nilai 100, gurunya akan memuji dia, sehingga dia akan lebih termotivasi untuk lebih belajar lagi.
Itu pun itu pun juga berlaku pada siswa yang semisal belum bisa mendapatkan nilai 100. Guru pun harus bisa memberikan insentif kepada siswa tersebut agar dia semakin termotivasi. Dan harus dalam bentuk hal positif. Jika guru memberikan insentif dalam bentuk hal negatif, pasti bukan motivasi yang tercipta. Yang keempat adalah mengarahkan perilaku anak didik. Nah, ini tugas seorang guru juga. Biasanya kan dalam proses pembelajaran itu kan ada yang siswa yang semangat, ada yang siswa yang bosan. Nah, guru itu harus bisa memutar otak. Gimana caranya mengarahkan perilaku siswa agar lebih semangat? Gimana caranya guru harus bisa menarik siswa agar lebih berkonsentrasi? Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah motivasi sangat penting diperhatikan dalam proses pembelajaran. Sebenarnya bukan hanya dalam proses pembelajaran saja, motivasi juga penting dalam semua hal yang kita lakukan. Jika kita memiliki motivasi, tentunya tujuan yang akan kita capai itu akan lebih terarah. Kita akan semakin bersungguh-sungguh dalam melakukannya, sehingga hasil yang akan didapatkan sesuai harapan. Motivasi sangat berperan sebagai pendorong, pengarah, serta penggerak siswa dalam mencapai tujuan belajar. Nah, itu tadi sedikit pembahasan mengenai motivasi belajar. Ini adalah referensi yang saya gunakan dalam materi ini. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan terima kasih. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.